Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya agak sedikit telat. Eh, Sebelumnya, suara saya jelas apa tidak sampai di sana? Oke, kata Mbak Cencu, jelas. Oke, sip. Teman-teman yang lain, tadi saya dengar sebelum ada pelajaran keterampilan fungsional, belajar matematika ya? Hmm, Bagaimana matematikanya? Karena pelajaran ini juga belajar matematika, jadi saya harap teman-teman nggak nggak gimana-gimana gitu ya dengan keterampilan fungsionalnya, karena sebelumnya udah belajar matematika, sekarang belajar matematika lagi gitu ya. Tadi waktu matematika teman-teman yang datang banyak atau cuma beberapa orang? Oke. Eh, Oke, terima kasih Mbak Cencu yang sudah menyempatkan diri untuk meminta teman-temannya untuk masuk. Oke, jadi eh, pelajarannya akan saya mulai sekitar 8 menit lagi ya. Jadi jam 9 lewat 10 kita akan mulai pelajarannya. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk, dipersilahkan masuk ke kelas ini. Mungkin teman-teman yang lain masih pada capek belajar matematika sebelumnya, jadi saya akan mulai pelajarannya dari jam 9 lewat 10 saja. Jadi saya beri istirahat sekitar 10 menit.
Istirahat 10 menit. Mereka habis belajar kelas matematika. Nanti enak pula nih matematika lagi. Oke, karena sekarang sudah jam 9:09 di laptop saya, jadi kelasnya akan kita mulai beberapa saat lagi. Mbak Aini, waalaikumsalam, selamat malam juga. Jadi saya harapkan teman-teman yang belum hadir untuk segera hadir, atau nanti bisa melihat video ini di YouTube saja ya bagi yang nggak hadir. Oke, jadi sebelum saya memulai pelajarannya, maksud saya, jadi sekarang kita sudah bisa memulai pelajarannya atau menunggu teman-teman yang belum masuk sekitar beberapa menit lagi gitu. Gimana nih menurut teman-teman yang di sini? Mbak Aini, tunggu 5 menit aja. Oke, kita akan tunggu 5 menit lagi. Buat teman-teman yang belum apa namanya ini ya? Belum login ke Wizik ini. Saya beri 5 menit lagi. Oke? Oh iya, sebelumnya saya mau tanya, Mbak Aini dan Mbak Cuncu ini kemarin ikut ke mata pelajaran keterampilan fungsional waktu kelas 1A apa enggak ya? Mbak Aini saya ikut tapi enggak dari awal. Oke. Mbak Cuncu saya enggak. Oke, enggak apa-apa. Saya hanya bertanya saja. Jadi nanti kita akan mengulang lagi pelajarannya dari awal. Satu lagi, Mbak Aini dan Mbak Cuncu ini kemarin ikut tatap muka di Taipei enggak ya? Mbak Aini saya enggak. Oke. Kemudian Mbak Cuncunya, Mbak Cuncunya juga nggak ikut. Oke. Jadi eh kemarin waktu di tatap muka di Taipei, saya sudah mengajarkan sedikit tentang bilangan real. Jadi hari ini saya akan mengulangi lagi dari awal karena kemarin di kelas A
ada beberapa orang yang ikut di TTM, jadi pelajarannya saya cepatkan. Jadi di sini karena banyak yang tidak hadir kemarin, jadi akan saya ulangi lagi sekalian perkenalan kelasnya juga tentang peraturan kelasnya. Karena kemarin juga saya lupa merekam video peraturan kelasnya, jadi hari ini akan saya ulangi lagi video peraturan kelasnya. Oke? Tadi berarti istirahat mana sebentar. Bayu Ayu ini panggilannya Mbak apa Mas ya? Mbak ya? Mbak Ayu ya? Waalaikumsalam. Oh, oke. Jadi saya panggil Mbak ya. Soalnya saya punya teman Bayu, tapi cowok. Oke? Karena kelasnya ini sudah saya beri istirahat 10 menit, jadi kita mulai saja ya. Jadi teman-teman yang belum yang nanti misalnya datangnya terlambat atau tidak hadir di kelas ini bisa melihat videonya saja ya. Oke. Sebelum saya mulai ke pelajarannya kebilangan real, saya akan memulai dengan perkenalan kelas, yaitu keterampilan fungsional. Kita belajar keterampilan fungsional ya. Di keterampilan fungsional ini nanti kita belajar tentang dasar-dasar matematika, seperti bilangan real, bentuk pangkat, akar, dan logaritma, persamaan dan pertidaksamaan, ada matriks, peluang, turunan, integral, dan limit. Jadi nanti ke semua pelajaran ini kita belajar dasarnya, jadi diharapkan teman-teman yang nanti di semester berikutnya bisa mempersiapkan diri untuk mempelajari matematika yang sebenarnya. Oke? Untuk kelas ini tentang penilaian dan tugas yang saya berikan itu nanti akan saya kalikan dengan 65%. Kemudian kehadirannya 10%, UTS-nya 10%, dan UAS-nya 15%. Jadi tugasnya ini, misalnya hari ini saya memberikan tugas, saya beri batas waktu pengumpulannya kapan, nanti teman-teman bisa kirim melalui email atau inbox Facebook saya. Dengan ininya apa? Subjeknya, kelas apa, kelas A atau kelas B. Kemudian namanya nama asli ya Mbak ya, jangan nama yang Facebook. Soalnya nama di Facebooknya saya nggak tahu nama aslinya apa. Karena di data saya adanya nama asli. Kemudian tugasnya tugas berapa. Jadi bentuk format tugasnya bisa dalam bentuk Word atau dalam Mbaknya tulis di kertas, kemudian difoto dan fotonya kirim ke saya juga tidak apa-apa. Oke, tentang penilaian dan tugas ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang kurang jelas? Oke, kata Mbak Aini jelas. Oke, selanjutnya, nah ini peraturan kelasnya. Tugasnya harap dikumpul tepat waktu ya. Jadi misalnya saya beri batas waktu 2 minggu. Jadi dalam waktu 2 minggu itu boleh mengumpulkan tugasnya. Tapi kalau seandainya telat dari 2 minggu, nanti poinnya akan saya kurangi. Misalnya nilainya itu 100, nanti saya bisa poinnya saya kurangi jadi 1, jadi 99 karena telat mengumpulkan. Oke? Kemudian di saat UAS dan UTS boleh membawa catatan atau notebook. Atau mbaknya mau bawa laptop atau mau internetan sambil nyari jawabannya boleh. Asal
teman ketahuan menyontek atau kerjasama saat sama teman sebelah, teman sebangku sebelah, nanti nilainya saya kasih 0. Dan kalau seandainya teman-teman ada yang berhalangan hadir, mungkin nanti akan saya berikan ujian susulan. Oke? Paham ya? Kata Mbak ini kabar paling membahagiakan, Mbak. Makasih. Ya, ini sangat membahagiakan. Oke? Jadi ingat ya, tugasnya dikumpul tepat waktu, nilai tugasnya di sini paling besar, 65%. Kemudian UAS dan UTS, kehadiran juga. Jadi kalau teman-teman nggak bisa hadir, harap beritahu saya sebelumnya, biar nilainya nggak saya kurangi, nilai kehadiran nggak saya kurangi. Kemudian saat ujian boleh bawa apapun itu, asalkan jangan mencontek ke teman sebelahnya. Saya nggak suka sama orang yang tidak percaya sama dirinya sendiri. Jadi dia lebih suka melihat hasil dari teman sebelahnya, bukan hasilnya sendiri. Oke? Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu pokok bahasan kita akan belajar bilangan real, bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Kemudian persamaan dan persamaan. Kemudian matriks, peluang, turunan, integral, dan limit. Jadi ke semua pokok bahasannya kita belajar di semester ini dan hanya dasarnya saja. Nanti untuk pendalaman materinya bisa belajar di matematika aslinya. Oke? Mbak Ayu bilang 9K. 9K maksudnya apa, Mbak? 9 kilo. Kemudian ada sudah. Oh, oke. Oh, oke ya. Oke. Oke, sekarang Mbak Ayu salah ketik, Mbak. Oke maksudnya. Oh, oke. Kemudian ada Mas Najwa, ada apa tadi? Oh, sekarang saya hanya mereview kembali perkenalan kelasnya. Nanti Masnya bisa lihat di videonya saja karena waktu tidak memungkinkan, jadi saya tidak bisa mengulanginya lagi. Kemudian di slide selanjutnya, ini hanya daftar pustaka yang saya pakai, buku yang saya pakai untuk pelajaran keterampilan fungsional ini. Oke, sampai situ saja perkenalan kelas kita. Jadi, intinya di kelas ini kita belajar tentang bilangan ini semua, tapi hanya dasarnya saja. Nanti untuk pendalaman materi teman-teman bisa dapatkan dari mata pelajaran matematika. Kemudian ini peraturan kelasnya. Boleh membawa catatan, notebook, lihat internet, atau bawa laptop dan segala macam, asalkan tidak kerjasama dan mencontek teman sebelahnya. Kalau mencontek atau kerjasama, nanti nilainya saya kasih 0. Oke? Kalau peraturan kelasnya, dan satu lagi, tugasnya itu bobotnya 65%. Jadi tugas di sini ini paling besar bobotnya. Harap dikerjakan dengan baik-baik karena saat UAS dan UTS kemungkinan beberapa soal dari tugas yang kemarin dikerjakan bisa saya ambil lagi untuk dijadikan soal UAS dan UTS. Oke? Kalau begitu kita mulai saja ke bilangan realnya ya. Ke pelajaran aslinya. Oke, sekarang kita akan belajar bilangan real. Bilangan real itu isinya apa saja? Itu ini. Ini adalah angka. Teman-teman masih ingat ya dengan yang angka? Karena tiap hari kita bergaul dengan angka, bayar kosan, beli jajan, beli es krim, apa segala macam pasti ada angkanya. Mau beli 1, mau beli 2, mau beli 3 atau 4, bayarnya 9.000 atau bayarnya 10.000. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya angka. Oke? Kemudian Mas Najwa bilang gajian juga angka, Mbak. Iya, gajian juga angka. Kalau gajian nggak ada angkanya,
Gimana dong? Bisa demo kita ya. Oke, selanjutnya operasi matematika. Operasi matematikanya teman-teman masih ingat ya? Ada kurang, tambah, kali, bagi, dan sama dengan. Ini operasi dasar. Misalnya kita seperti belanja-belanja di pasar atau segala macam, pasti kita menggunakan operasi yang kelima ini. Kemudian ada yang namanya lebih besar dan kecil dari. Jadi dulu waktu zaman saya masih lugu, saya itu tidak bisa membedakan mana yang besar dari, mana yang tanda kecil dari. Jadi, ada teman saya yang memberitahu bukan tahu ya, memberitahu saya cara membedakannya itu, kita kasih garis saja di depan tandanya. Kalau seandainya ini seperti ini, tanda besar dari yang mangapnya ke kiri, kita kasih garis kan bentuk hurufnya itu seperti B. Nah, kalau B berarti besar. Kalau yang ini, yang mangapnya sebelah kanan dikasih garis sebelah kiri berarti bentuknya K. K berarti kecil. Jadi begitu saya sampai sekarang cara saya membedakan mana besar dari, mana kecil dari. Oke? Kemudian ada akar. Akar ini nanti akan kita pelajari di mata pelajaran berikutnya. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi, macam-macam himpunan bilangan real. Bilangan real itu ada bilangan rasional, ada himpunan bilangan rasional, ada himpunan bilangan irasional. Ada namanya himpunan bilangan bulat. Ada bilangan cacah yang positif, dan ada bilangan bulat yang negatif. Kemudian ada bilangan asli, bilangan prima, dan bilangan komposit. Jadi waktu belajar matematika, teman-teman ada pertama kali belajar itu tentang bilangan real atau sudah sampai ke akar pangkat? Oh, kata Mbak ini sudah akar pangkat. Ya, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita belajar bilangan realnya saja dulu untuk merefresh kembali masa-masa zaman dulu. Oke. Bilangan komposit. Bilangan komposit di sini kita tidak pelajari, jadi kita sampai bilangan asli saja. Jadi bilangan yang di bawah ini kita tidak pelajari ya. Sampai bilangan asli saja. Oke. Sekarang kita masuk ke bilangan asli. Bilangan asli ini bilangan yang sering kita sebut sehari-hari. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Kemudian nama himpunannya itu kita kasih huruf A besar dan dikasih kurung kurawal. Kalau kurung kurawal menandakan kalau ini adalah sebuah himpunan. Kalau dia tidak ada kurung kurawal berarti dia bukan himpunan. Himpunan itu misalnya kita membeli apel 1 kresek. Kemudian kita punya 1 buah keranjang. Jadi apel yang kita beli 1 kresek itu kita masukkan ke keranjang. Nah, itu kan berarti dihimpun dalam satu keranjang. Sama dengan bilangan ini. Jadi bilangan angka 1, 2, 3 ini kita himpun di dalam suatu bilangan namanya bilangan asli. Dan dikasih tanda kurung kurawal. Oke. Selanjutnya, kita punya bilangan cacah. Nanti kalau seandainya saya menjelaskannya agak terlalu cepat, tolong dikasih tahu ya biar nanti saya kurangi speed bicaranya. Oke, sekarang kita sambung ke bilangan cacah. Bilangan cacah ini tadi kan ada bilangan asli. Bilangan asli itu kan terdiri dari 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Ini kan bilangan asli. Ini bilangan asli. Kemudian kita tambahkan 0 di depannya. Dia menjadi bilangan cacah.
Jadi angka dari 0 sampai bilangan asli selanjutnya itu masuk ke himpunan bilangan cacah. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi bilangan cacah itu ada angka 0 di depannya. Kalau ada angka 0 dan bilangan asli yang positif, berarti dia bilangan cacah. Oke, ada Mbak Ayu bilang, Mbak V nggak bisa ikut, katanya sulit. Jadi nggak bisa ikut pelajaran, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang tidak bisa hadir, bisa melihat di videonya saja ya. Nanti setelah pelajaran ini selesai, akan saya upload ke YouTube videonya seperti biasa. Oke, sampai bilangan cacah sudah paham. Sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini kita punya tadi bilangan asli ya, bilangan asli. Ini bilangan asli. Kemudian ini digabung sama ini bilangan, jadi bilangan cacah ya. Cacah. Kemudian ditambah dengan ini bilangan negatif. Bilangan negatif. Negatif. Nah, jika kita ketemu himpunan bilangan negatif, jika kita ketemu himpunan bilangan negatif, kemudian ada angka 0, kemudian ada bilangan asli, itu namanya bilangan bulat. Jadi kita kasih namanya B besar dan dihimpun dalam satu bilangan bulat namanya. Oke? Jadi sampai di sini ada yang masih bingung? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu bilangan rasional atau bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini dia dalam bentuk P per Q. P per Q seperti ini, P per Q. P per Q. Tapi dengan syaratnya seperti ini. Kita sebut P itu pembilang dan Q itu penyebut. Syaratnya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nih. Ini tandanya tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau Q-nya sama dengan 0, bilangannya ini nanti akan hasilnya infinite atau tak hingga. Misalnya 1 bagi 0. Ini hasilnya itu nggak mungkin 0. Karena 0 dikali 0 itu tidak sama dengan 1 kan hasilnya. Makanya ini hasilnya menjadi infinite. Seperti cacing begini. Ini infinite, lambang infinite. Atau tak hingga. Ya, kalau di kalkulator jadi error. Tapi kalau di matematika jadinya infinite. Artinya tak hingga. Jadi ingat ya, untuk bilangan rasional atau bilangan pecahan, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Boleh minus boleh. Misalnya 1 per minus 2. Itu boleh. Hasilnya kan minus 0,5. Tapi 0 nggak boleh. 0 nanti jadinya infinite seperti ini. Oke, untuk bilangan rasional paham ya? Oke, kata Mas Najwa, oke. Oke, selanjutnya kita masuk. Kata Mbak ini suaranya hilang-hilang. Oke, saya keraskan mikrofon saya. Oke, selanjutnya
Ya, kalau 1/0 itu hasilnya error. Atau di matematika namanya infinite. Ini lambang infinite atau tak hingga. Infinite. Ya, ini lambangnya infinite namanya. Kemudian kita masuk ke bilangan irasional. Irasional ini bukan seperti rasional tadi ya, yang bisa kita bikin dalam bentuk P per Q. Bilangan irasional ini bentuknya itu dalam bentuk akar, atau dalam bentuk pi, atau dalam bentuk log. Log ini logaritma 2, atau dalam pi, atau dalam akar 2. Jadi, bentuknya tidak dalam bentuk P per Q. Itu saja. Kalau sudah ketemu dengan bilangan seperti ini, berarti dia bukan bilangan rasional. Dia sudah masuk ke bilangan irasional. Karena hasil dari akar 2 ini, koma belakangnya banyak. Koma berapa gitu. Pi juga. Ini pi ya namanya, ini pi. Pi. Pi ini untuk nanti mencari lingkaran. Ini kan hasilnya 3,14. Yap, 3,14 sekian. 3,14 berapa ya? Lupa saya. Oke. Jadi untuk bilangan irasional, paham ya? Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. B ini bilangan bulat ya. Bulat. Untuk bilangan bulat, kita kasih kurung kolawal begini. Jadi ini kalau ada X, kemudian ada tanda garis begini, bacanya X, di mana X yang ini. Kemudian di sini kita balik jadi besar. Jadi bacanya X, di mana X besar dari minus 4, kecil dari 4. Jadi, X besar dari minus 4 itu dimulai dari minus 3 ya. Kalau kita bikin garis bilangan, di sini 0, sini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Jadi untuk bilangan negatif, bagian yang mendekati 0 itu lebih besar daripada bagian yang menjauhi 0. Misalnya minus 4. Minus 4 ini kan bentuknya jauh dari 0 nih. Jaraknya jauh dari 0. Berarti itu lebih kecil daripada angka yang dekat dengan 0. Tapi untuk bilangan yang positif, semakin jauh dari 0, dia semakin besar nilainya. Oke? Makanya di sini dia disebutkan X harus besar dari minus 4, X kecil dari 4. Jadi kita mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Oke? Sampai sini paham ya? Kemudian kita coba ke contoh berikutnya. Nah, ini dia. Kita punya himpunan bilangan cacah. Bilangan cacahnya, syaratnya, kalau ada seperti ini namanya syaratnya. Kalau ada kurung kurawal. Kalau misalnya ketemu soal kurung kurawalnya begini, berarti ini syaratnya. Syarat dari himpunan bilangan cacah ini harus memenuhi X, di mana X kurang 2. Hasil X kurang 2 itu harus besar sama dengan 0. Jadi kita masukkan X ini angkanya dari 0 sampai berapa. Misalnya sebagai contoh, kita masukkan X sama dengan 0.
Karena himpunan bilangan cacah dimulai dari 0 ya. X sama dengan 0. Kita masukkan ke sini, ke rumus ini. Ini kan rumusnya. X dikurang 2. Berarti kan pertama, X sama dengan 0 berarti 0 dikurang 2. Sama dengan minus 2. Minus 2 kan belum memenuhi syarat. Syaratnya ini harus besar sama dengan 0. Berarti 0 tidak masuk. 0 tidak masuk. Kemudian kita hitung X sama dengan 1. Sama dengan 1. Masukkan ke rumusnya. 1 dikurang 2. Sama dengan minus 1. Minus 1 juga masih belum besar dari 0. Besar sama dengan 0. Berarti ini juga tidak masuk himpunannya. Kemudian kita masukkan X sama dengan 2. Sama dengan 2. Kita masukkan rumusnya di sini. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kalau udah seperti ini, X sama dengan 2 masuk ke himpunan sini apa enggak? Kalau X sama dengan 2 kan sama dengan 0. Masuk ke sini enggak? Kata Mas Najwa, iya. Mbak Ratna bilang masuk, Mbak Neng bilang ya. Oke, berarti paham ya. Kalau seandainya ada tanda begini, besar sama dengan 3, angka 3-nya masuk apa enggak? Atau saya mulai dari 3, atau saya mulai dari 2. Salah, mulai dari 4. Oke, berarti kita mulai dari 3 ya. Berarti paham ya, tanda besar sama dengan ini. Oke, dari 3. Sip. Jadi teman-teman masih ingat ya dengan pelajaran masa lalunya. Kemudian, berarti kan kita sudah ketemu nih X sama dengan 2. Berarti selanjutnya kita lanjutkan saja. Berarti himpunannya dimulai dari 2 sampai ke berapa. Jadi ini tanda titik 3 ini sama dengan sampai ke himpunan berapa. Kecuali kalau seandainya saya bikin X kurang 2 itu besar sama dengan 0. Kemudian, salah, nggak gini. Besar sama dengan 0. Kemudian kecil dari 5. Nah, kalau begini, yang masuk himpunannya berapa? Masuk himpunannya ada 2, kemudian 3, 4, 5-nya masuk apa enggak? Yap, 5-nya tidak masuk. 5-nya tidak masuk ya. Karena nilainya ini kecil dari. Kalau saya bikin kecil sama dengan 5, berarti 5 masuk. Oke, kata Mbak Neng kan lebih kecil. Oke, berarti sudah paham ya yang namanya besar dari dan kecil dari. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini operasi hitung bilangan real. Operasi hitung ini ada namanya sifat tertutup. Sifat tertutup. Nih, sifat tertutup. Nih, sifat tertutup untuk setiap A dan B. Jadi kalau teman-teman ketemu huruf ini, huruf E ini bacanya elemen atau bagian dari. Bukan elemen grup band ya. Ini elemen. Elemen. Jadi
si A dan B ini merupakan bagian dari bilangan real. Bilangan real kan tadi terdiri dari bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan asli, bilangan irasional, apapun itu, bilangan rasional, itu termasuk bilangan real. Jadi dia semua bilangan real masuk ke sini. Berlaku rumus A ditambah B sama dengan C, dan C juga masuk ke bilangan real. Contoh, 5 tambah 3. Ini kan hasilnya 8. Ini termasuk ke sifat tertutup. Kemudian ada namanya sifat komutatif. Sifat komutatif ini sama seperti yang sifat tertutup, syaratnya itu harus dia himpunan bilangan real. Jadi berlaku nilai A ditambah B itu sama dengan nilai B ditambah A. Misalnya, nilai A kita punya 3. Nilai B kita punya minus 5. Ini akan sama dengan minus 5 ditambah 3. Oke? Hasilnya sama dengan minus 2. Minus 2. Oke, ini termasuk ke sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini seperti ini rumusnya. A ditambah B dalam kurung. Ini artinya kalau di dalam kurung kita kerjakan dahulu ya. Ini dikerjakan dulu. Dihitung dulu. Dihitung. Pokoknya ini dihitung dahulu. Yang ada tanda kurung dalam kurung ini dihitung dahulu. Ini nilai A tambah B dihitung dulu ditambah C. Itu akan sama dengan A ditambah B tambah C. Misalnya, 7 tambah 3. Tambah 5. Tambah 5. Ini sama dengan 7 tambah 3 tambah 5. Oke? Ini sifat asosiatif namanya. Kemudian ada namanya elemen identitas. Nih, elemen identitas. Elemen identitas itu adalah 0. Jadi, setiap penjumlahan dengan angka 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya, 5 tambah 0. Itu kan sama dengan 5 ya. Jadi, setiap bilangan yang ditambah 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini elemen identitas. Kemudian, setiap bilangan real mempunyai inverse penjumlahan. Inverse ini balikannya ya, pembaliknya. Lawannya atau lawan kata. Jadi, untuk setiap A elemen dari bilangan real, penjumlahannya adalah lawannya. Misalnya, minus A. Jadi, A ditambah minus A sama dengan minus A ditambah A. Itu hasilnya 0. Oke, misalnya saya punya, karena ini antara huruf A-nya sama, makanya hasilnya 0. Beda jika kita bikin minus A tambah B. Ini hasilnya tidak sama dengan 0 jika angkanya A dan angkanya B itu berbeda. Tapi kalau sama, hasilnya adalah 0. Misalnya, yang sama, minus 2 tambah 2. Ini sama dengan 0. Beda dengan minus 2 tambah 3. Ini adalah 1. Oke? Untuk sifat penjumlahan, seperti itu sifat-sifatnya.
Kemudian ada perkalian, sama seperti penjumlahan, ada sifat tertutup, sifat komutatif, sama saja. Berikutnya, slide berikutnya itu ada sifat asosiatif, sama seperti penjumlahan tadi. Yang bedanya hanya elemen identitasnya saja. Tadi elemen identitasnya penjumlahan itu 0, sekarang elemen identitasnya adalah 1. Jadi setiap bilangan yang dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tadi kan setiap bilangan yang ditambah 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 5 dikali 1. Ini kan hasilnya 5 ya. Oke, sekarang inverse perkalian. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Nih, 1/0 itu tidak sama dengan 1. Karena 0 dikali 0 itu tidak sama dengan 1. Jadi, ini hasilnya akan infinite. Oke. Kemudian, ada namanya sifat distributif perkalian. Jadi, jika kita ketemu A dikali B ditambah C ini, maka hasilnya adalah A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya, atau perkaliannya yang C, ini di belakang. Misalnya begini, 1 ditambah 3 dikali 5. Ini kita tidak bisa bikin 1 tambah 3, 1 tambah 3, 4, kemudian dikali 5, kali 5, kali 5. Ini tidak bisa. Ini nggak bisa ya. Dikali 5, jadi hasilnya adalah 20. Ini nggak bisa. Boleh ya. Yang benar itu 1 kita kalikan 5 dulu. 5, baru kita jumlahkan dengan 3 dikali 5, 15. Hasilnya adalah 16. Beda ya hasilnya ya. Jadi, karena ini ada dalam kurung, bukan berarti dia harus dijumlahkan terdahulu. Tapi kita kalikan satu persatu keluar. 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 5, 15. Sama dengan 16. Oke? Kemudian ada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ini sama seperti sebelumnya, sebelum pertambahan. Jadi kita tidak boleh mengurang bilangan yang di dalam kurung ini dahulu. Jadi kita harus mengalihkan bilangannya ke bilangan yang di luar. C dikali A. 1 dikali 5. Oh iya, 1 kali 5, 5. sorry. Terima kasih Mbak Ratna. Jadi hasilnya itu sama ya, 20. Oh, berarti boleh ya, boleh dijumlahkan dahulu baru dikalikan. Atau seperti ini. Karena nanti untuk bilangan pangkat, yang lain ngantuk ya, Mbak Neng. Oke, karena nanti untuk bilangan pangkat, misalnya 3 dikali X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kita tidak bisa menjumlahkan bilangan di dalamnya karena sudah berbeda. Jadi kita harus mengalihkan satu persatu dulu. 3 dikali X kuadrat ditambah 3 dikali Y kuadrat. Bilangan dalam sini sudah berbeda, jadi tidak bisa kita jumlahkan dulu di dalamnya. Oke? Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Misalnya, A ditambah B. Nilai A itu adalah 5.
nilai B itu 1/2. Untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, masih ingat ya? Jadi, bilangan bulatnya itu 5 misalnya, ditambah 1/2. Ini kan bilangan bulat ini sama dengan, kalau kita jadiin pecahan, jadi 5/1. Ini sama dengan kita samakan penyebutnya dulu ya. Samakan penyebut. Jadi 2 dikali 1, 2. Kemudian 2 dikali 1 tambah 5, berarti 10. 10, yang ini 2 dibagi 1, 1 dikali 1, 1, berarti tambah 1. Sama dengan 11/2. Oke? Ini juga sama. Sifat asosiatif pada penjumlahan, kemudian sifat tertutup pada perkalian. Nah, kalau kali, kita berarti mengalihkan atasnya sama mengalihkan bagian bawahnya, bilangan bawahnya. Misalnya, 5/2 dikali 1/2. Ini hasilnya adalah 5/4. Karena kita kalikan penyebut dan penyebut, pembilang dan pembilang. Oke? Selanjutnya, kita punya operasi hitung ini bilangan ya, bukan bilanagan. Saya baru sadar kalau ini salah. Ini bilangan. Operasi hitung bilangan pecahan. Nah, seperti tadi. Ini A per B ditambah C per D itu sama dengan A kali D ditambah B kali C. Ini sama dengan A dikali D ditambah B kali C per B kali D. Pengurangan juga A dikali D dikurang B dikali C per B kali D. Seperti contoh yang tadi. Misalnya saya kasih contoh. Contohnya 5/6 ditambah 7/1. Ini kan kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan 6 dan 1. Berarti 6. Kemudian 5 dikali 1, 5. Ditambah 7 dikali 6, 42. Jadi sama dengan 47/6. Oke? Sampai di sini paham ya penjumlahan dan pengurangan? Pengurangan juga sama. Kita tinggal mengurangi saja, mengganti ini menjadi pengurangan. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, kalau ada bilangan yang seperti ini, dia terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini artinya bukan 2 dikali 1/6 ya. Kan 2 dikali 1/6 itu kan sama dengan 2/6 ya. Bukan seperti ini, enggak begini ya yang ini. Ini bukan begini. Jadi ini pecahan campuran namanya. Pecahan campuran itu kalau mau kita lakukan operasi pengurangan di sini, harus kita jadikan ke pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti ini. Ini pecahan biasa namanya. Jadi pecahan campuran ini kalau kita ubah ke pecahan biasa, jadi kan 2 1/6. Ini kita sama dengan 2 dikali 6 ditambah 1. Berarti pecahan biasanya adalah 13/6. Kemudian 4
3/4. Ini pecahan biasanya adalah 19/4. Oke, jadi kalau kita mau menyelesaikan soal yang E, berarti 19/4 dikurang 13/6. Nah, sama dengan kita samakan penyebut saja karena kalau kita pakai rumus yang tadi terlalu besar angkanya. Jadi, karena 4 dan 6 ini sama-sama 4 dan 6 ini ada di perkalian 2. Jadi sama-sama punya kelipatan 2 ya. Jadi kita bisa menggunakan nilai yang lebih besar dari ini. Jadi kita bisa pakai penyebutnya 6. Atau mau pakai 24 juga nggak apa-apa. Sama saja. Jadi kalau kita pakai penyebutnya 6 sama 4. Bukan. Maaf. 12. Sorry. Bisa juga 24, 6 dikali 4. Atau mau daripada susah mikir kelipatannya itu jauh-jauh, kita langsung kalikan saja. 4 dan 6, jadi 24. Nanti terakhirnya bisa kita kecilkan lagi. 24 bagi 4 ini adalah 6. Kemudian 6 dikali 19. 6 dikali 19, 144. Kemudian dikurangi 24 bagi 6, 4. Kemudian 4 dikali 3, 52. Nah, langsung kita kurangi saja. Berarti hasilnya 2. Depannya berapa? Depannya 9 ya. Jadi 92/24. Ini bisa kita bagi 2. Jadi 92 bagi 2. 40. 92 bagi 2, 40 berapa? 46 ya. Kemudian ini 12. Oh, 100. Sebentar. Karena hari sudah semakin malam, jadi semakin galau. Oh iya, 114. Maaf ya. Jadi ini 62 ya. Ini maaf. Maaf banget. Berarti teman-teman ada yang mengikuti saya dari tadi. Kirain udah pada ngantuk, jadi ngikut aja apa yang saya bilang. Oke, ini jadi 114 ya. Salah. 114, ini jadi 62 ya. 62.
62 per 24. Kemudian ini jadi 24 bagi 2, jadi hasilnya 31 per 12. Oke, berarti teman-teman sudah paham semua ya dengan operasi perhitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ini. Jadi nanti di rumah bisa mengulang lagi, bisa menghitung-hitung kalau ada waktu, dihitung ini, contoh-contoh yang ini dihitung, contoh ini juga. Oke? Selanjutnya, Mbak Randa bilang oke. Kita ke operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ini kalau untuk perkalian gampang ya, kita tinggal kalikan A sama C, kemudian B sama D, kita kalikan. Misalnya, 7 per 2 dikali 1 per 2. Ini kan sama dengan 7 per 4. Gampang ya? Untuk perkaliannya kita tidak membutuhkan yang namanya persamaan penyebut, atau kita tidak membutuhkan menyamakan penyebutnya lagi. Kan ini penyebut. Kita langsung kalikan saja dua-duanya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kemudian untuk pembagian, ini agak sedikit repot, karena kita harus membalik yang ini, yang di belakang ini jadi D per C. Kemudian baginya diganti kali. Ini diganti dengan kali. Jadi misalnya, saya punya 7 per 2 dibagi 1 per 4. Ini kan sama dengan 7 per 2 dikali 4 per 1. Sama dengan 28 per 2. 28 bagi 2 berapa? Oke, 14 ya. Atau, lebih gampangnya lagi, ini kan si 4 dan si 2 ini bisa kita bagi ya. 4 dan 2 ini bisa kita bagi, kita sederhanakan dulu. 4 dibagi 2, berarti kan 2 hasilnya. Kemudian ini 1. Kita kalikan jadinya 7 sama 2, jadinya 14 per 1. Jadi kita tidak usah kerja 2 kali di sini. Oke? Sampai di sini? Paham ya? Kemudian saya punya contoh soal lagi. Misalnya ini. 5 per 7 dikali 4 per 15. Nah, kalau kita mau seperti tadi, kan ada kita sederhanakan tuh. Daripada 2 kali sederhana, kita cari angka di sini yang bisa dibagi itu adalah 5 sama 15 ya. Jadi di sini 1, di sini 3. Berarti hasil akhirnya 4 per 21. Daripada kita bikin 5 dikali 4 dulu kan jadi 20. Kemudian 7 dikali 15 itu 105. Kemudian dari sini kita bagi lagi jadi 5. Kita bagi 5. Jadi 4 per 21. Kan susah ya. Repot ya gitu ya. Kalau udah tahu ada bilangan yang bisa kita bagi, langsung aja kita bagi. Itu akan lebih mudah penyederhanaannya daripada kita kali 1 per 1. Ini kalau kita kali 1 per 1 kan bilangannya jadi besar nih, jadi 20 per 105. Itu harus kita sederhanakan dulu kalau misalnya soalnya meminta untuk menyederhanakan ke pecahan yang paling sederhana. Oke? Selanjutnya ini juga
Kalau kita ketemu pecahan campuran begini di perkalian, kita juga membutuhkan untuk merubahnya ke pecahan biasa. Jadi kalau kita selesaikan soal ini, artinya ini kan sama dengan 3 kali 2, 6, kali tambah 1, 7. Berarti 7 per 2 dikali 2 dikali 4, 8, ditambah 3, 11. Jadi 11 per 8. 11 per 4, sorry. 11 per 4. Karena di dua bilangan ini sama ini tidak bisa kita bagi kan, kalau dibagi berkoma. Kemudian di sini juga 7 dibagi 4 juga berkoma. Jadi di sini kita tidak bisa mencoret nilainya. Jadi di sini hasilnya jadi 77 per 8. Oke? Nah, untuk soal C, hasilnya berapa? Ayo, saya tanya. Soal C. 2 per 10. Hasil akhirnya ada yang udah selesai? Kali 7 per 4. Hasil akhirnya berapa? Ini kita bisa coret nih. 2 sama 4-nya. Ini jadi 2. Jadinya 7 per 20. Ya, bisa 14 per 20. Atau sama dengan 14 per 40. 40. Oke. Kemudian yang terakhir ini satu lagi. Satu lagi ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Yang ini kita ubah ke pecahan biasa jadi 28 per 5. Dikali 6 per 5. Salah di. Nah, ya, dikali 6 per 5. Dibagi 6 per 5 maksud saya. Dibagi 6 per 5. Kemudian kita ubah ya bilangan terakhirnya ini. 28 per 5 dikali 5 per 6. Hasil akhirnya berapa? Ada yang udah selesai? Empat, 140 per 30. Ya, bukan 4 ya Mbak, Mas Andi. Karena 28 dibagi 6. 6 dikali 4 itu 24. Bukan 28. Oke. Mas Najwa juga benar, 140 per 30. Ini kan bisa kita coret nih kalau mau sederhanain. Bisa kita coret ya kalau mau kita sederhanakan. Kita coret juga. Jadinya ini 1. Ini juga 1. Oke. Sampai di contoh operasi perkalian, pembagian, dan penjumlahan pengurangan, ada yang masih mumet atau masih belum paham? Bisa kita ulangi lagi kalau masih belum paham. Mbak Andi, Mas Andi, 14 per berapa? 14 per? Mbak Cencu masih sedikit mumet katanya. Yap, 14 per 3. Mbak Cencu masih sedikit mumet yang di sebelah mana? Atau mau dipijitin kepalanya biar nggak mumet? Oke, kalau masih mumet, yang sebelah mana Mbak yang masih mumetnya? Sekarang sudah paham ya? Oke. Atau kita coba selesaikan yang ini. Mana dia tadi?
di penjumlahan. Nah, ini kan penjumlahannya banyak nih soalnya nih. Kita baru selesaikan satu. Kita coba selesaikan yang ini. Yang ini nih. Mbak Neng mumet semua. Jangan mumet-mumet, Mbak. Nanti meledak. Oke, kata Mbak Neng mumet semua, kita ulangi lagi. Saya ambil satu contoh. 2/1/3 ditambah 3/2/5. Jadi ini kan ini 2/1/3 ini bilangan campuran nih Mbak, pecahan campuran. Jadi kita ubah ke pecahan biasa dulu ini. Si yang berdua ini. Kemudian kata Mas Andi, kasih tugas aja Bu biar cepat paham. Iya, nanti di akhir pertemuan ini ada tugasnya. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan tugasnya di rumah ya. Oke. Selanjutnya Mbak Neng. Ini ya, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadinya mengubah pecahan biasa ini 3 dikali 2. Kemudian hasilnya perkalian ini ditambahkan dengan atasnya kali 1. Berarti 3 kali 2, 6 tambah 1 jadi 7. 7/3. Yang bagian bawahnya tetap sama 3. Kemudian ditambah, ini juga 3 dikali 5, 15 tambah 2 jadi 17. Jadi 17/5. Nah, dari sini baru bisa kita selesaikan soalnya. Jadi ini per 15. Kita samakan penyebutnya ya. Terus 15 bagi 3, 5. 5 dikali 7, 35. Ditambah si 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 17. 3 dikali 17. 51. Sama dengan 86/15. Kalau yang ini paham Mbak Neng? Terus tadi ada yang nanya. Mas Najwa nanya, kalau yang positif dipindah ke depan sama dengan jadi negatif itu apa Mbak? Kok lupa? Kalau yang positif dipindah ke depan sama dengan yang negatif itu. Oh ini. Kemarin ada masuk kelas ini ya, kelas 1A ya. Itu nanti akan saya jelaskan ada salah satu soal saya buat seperti itu. Nanti kita jelaskan. Kita ulangi lagi. Oke? Mbak Neng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke. Mbak Neng bilang yang penjumlahan sudah paham. Kemudian yang pengurangan lagi. Kita ulangi lagi. Kita ulangi yang pengurangan. Nah, ini kan bukan pecahan campuran. Jadi ini udah langsung kita selesaikan dulu. Jadi ini kita kalikan. 9 dikali 5, 45. 45. Samakan penyebutnya ya. 45 bagi 95. 5 dikali 2, 10. Kemudian dikurangi. 45. Oh, salah. Iya, benar-benar. 45 dibagi 5 itu 9. 9 dikali 6. 54. Jadi hasil akhirnya itu adalah 10 dikurang 54 minus berapa? Minus 44 ya. Minus 44/45. Oke, Mbak Ning? Paham ya? Oke, selanjutnya kita langsung ke tugas ya. Nih.
Mungkin ini yang dimaksud sama Mas Najwa tadi, ada X dikurang 1 sama X ditambah 4. Nah, ini saya beri tugas, pengumpulan waktunya 2 minggu dari sekarang. Jadi, tambah 7. Berarti bulan Mei ya ngumpulinnya. Jadi tugasnya ini bisa teman-teman coret-coret di kertas, kemudian difoto, terus kumpul ke email saya ke rizka.analia@gmail.com atau bisa inbox di Facebook saya, kemudian kasih namanya nama yang asli ya. Karena kalau teman-teman kasih nama Facebook, saya bisa-bisa tidak mendeteksi namanya yang nama asli yang dikasih sama pengurus. Oke? Jadi ini saya kasih soal, hitunglah keliling persegi panjang di bawah ini jika luasnya adalah 14 cm kuadrat. Jadi rumus persegi panjang itu keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar ya. Jadi panjang tuh yang ini panjang namanya. Ini namanya panjang. Ini panjang sama dengan 1/4. Yang ini lebar. Ini sama dengan lebar. Oke. Terus luasnya itu adalah panjang kali lebar. Nah, luasnya ini panjang kali lebar. Luasnya ini adalah 14 cm misalnya. 14 cm. Kemudian panjang dan lebar. Kita masukkan panjang dan lebarnya. Panjangnya itu adalah 4 X tambah 4 X tambah 4 lebarnya itu adalah dikali X dikurang 1. Oke. Kemudian ini kita kalikan. Ini sama dengan 14 ya. Sama dengan 14. Kemudian X dikali X kuadrat. Terus X dikali minus 1, min X. Kemudian 4 dikali X adalah plus 4X. Kemudian ini 4 dikali X minus 4. Jadi hasil akhirnya X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Kita lebur dia. Kita lebur menjadi 2 bagian. Menjadi ini sama dengan 14. Nanti kita akan pelajari cara melebur persamaan kuadrat ini bagaimana. Ini jadi 2 karena kita untuk mencari nilai panjang dan lebar ya. Oke. Jadi ini kalau kita bagi 2 ada nilai X ditambah 4. Kemudian X dikurang 1. Nah, ini kan dapat nih untuk panjang, ini untuk panjang misalnya, ini untuk lebar. Nah, ini kan sama dengan 14. Berarti untuk mencarinya, pertama kita cari panjang. Panjang sama dengan 4X ditambah 4 sama dengan
14. Kemudian, kalau kita mencari nilai X-nya saja, berarti 14 dikurangi 4. Karena di sini kan plus, kemudian menyeberang dari sama dengan. Kalau dia menyeberang dari sama dengan, nilai tanda plusnya berubah jadi minus. Berarti X-nya sama dengan 10. Oke, ini untuk panjang. Kemudian untuk lebar, lebarnya kan tadi kita dapat X kurang 1 ya. X kurang 1. Sama dengan 14 nih ya, 14. Jadi, nilai X adalah 14 ditambah 1. Sama dengan 15. Kenapa ditambah 1? Ada yang tahu kenapa saya tambah 1 di sini? Yap, karena dia pindah. Karena dia minus, pindah dari sama dengan, jadi dia plus. Kalau plus, pindah dari sama dengan, jadi minus. Dan kalau kali, pindah dari sama dengan, jadi bagi. Kalau bagi, pindah dari sama dengan, jadi kali. Oke? Jadi kita ketemu ya, panjangnya itu 10 cm. Lebarnya 15 cm. Jadi teman-teman tinggal masukkan nilai ke rumus ini. Ini tadi rumusnya yang ini. Ini rumusnya ya. Oops. Ini rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Oke? Karena waktu kita sudah hampir selesai, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertama ini. Jadi, ini tugasnya ada 2 ya. Ini 1, ini juga 2. Ini tugasnya. Tugasnya dikumpul 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari hari ini. Jadi, teman-teman bisa coret-coret di kertas. Atau mau kumpul, atau mau ngetik di Microsoft Word juga boleh. Kemudian dikirim ke email saya. Nanti yang coret-coret di kertas difoto, terus kirim ke email saya. Oke? Kata Mbak Neng, jadi tugasnya yang di kotak bawah yang Kak. Enggak, tugasnya yang ini, nomor 1. Nomor 1, yang ini nomor 2. Nomor 1, kita disuruh mencari keliling persegi panjang. Nomor 2, kita suruh menghitung nilai dari bentuk-bentuk berikut ini. Oke? Kata Mas Najwa, kok luasnya nggak ketemu 14 ya, Mbak? Itu nggak apa-apa, karena mungkin saya salah menghitung di ini, di persamaan kuadrat ini kalau dipecah. Kalau persamaannya dipecah, sebentar. X ya nggak apa-apa. Ini kan karena kita mencari luas kelilingnya saja, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak ketemu 14. Ini karena dia ngasih soal, contohnya adalah 14. Kalau kita kalikan lagi, ini jadi 150 cm. 150 cm kuadrat. Nggak apa-apa. Ini kan
nilai luasnya ini setelah diturunkan dari persamaan kuadrat ini. Karena kan untuk mencari luasnya persegi panjang itu kan panjang kali lebar rumusnya. Kemudian panjangnya ini kita ada X tambah 4, lebarnya ada X kurang 1. Jadi setelah diturunkan, untuk dapatkan panjang itu 10, lebarnya malah jadi 15. Karena luasnya yang kita ketahui itu adalah 14 cm. Oke? Jadi pakai ini aja, pakai angka yang ini saja nggak apa-apa. Oke? Demikian dulu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Harap tugasnya dikumpul 2 minggu dari sekarang ya. Untuk itu saya sudahi dulu pembelajaran kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.